Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di surga, dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Warga Surga yang Hidup di Bumi. Di dunia yang terus berubah secara politik, sosial, bahkan spiritual, mudah bagi kita untuk merasa seperti orang asing, seperti tidak begitu cocok dengan dunia ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 20-21 ini. Sebagai pengikut Yesus, pada dasarnya kita tidak berada di sini. Kita hidup di dunia, tetapi identitas kita, kesetiaan kita, harapan kita, semuanya berakar di surga. Dan kebenaran itu seharusnya mengubah cara hidup kita saat ini. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, sebuah koloni Romawi di mana kewarganegaraan berarti segala-galanya. Menjadi warga negara Romawi merupakan sumber kebanggaan dan hak yang istimewa. Namun Paulus membalik naskahnya. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Ia mengingatkan orang percaya bahwa identitas terbesar saudara bukan kewarganegaraan Romawi, paspor saudara atau jabatan saudara. Identitas itu ditemukan di dalam Yesus. Dan suatu hari nanti, Raja kita akan datang. Bukan hanya untuk membawa kita pulang, tetapi juga untuk mengubah kita sepenuhnya. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ialah, identitas sejati kita ada di surga. Diri kita tidak ditentukan oleh tempat kita dilahirkan, apa yang kita miliki, atau apa yang dipikirkan orang. Jika saudara adalah milik Kristus, nama saudara tertulis di daftar surga. Saudara adalah warga negara kerajaan Allah, dan itu tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, kita hidup dalam harapan, bukan ketakutan. Paulus berkata bahwa kita dengan penuh harap menantikan Juru Selamat kita. Sementara dunia semakin gelap dan terpecah, kita menunggu bukan dengan kecemasan, tetapi dengan antisipatif. Yesus akan datang kembali, dan ketika Dia datang, Dia akan memperbaiki segalanya. Yang ketiga, transformasi hidup kita akan terjadi. Tubuh kita yang hina ini lemah dan akan hancur, yang dapat mengalami kelelahan, suatu hari nanti akan dimuliakan. Apa yang Tuhan mulai di dalam kita akan diselesaikan. Kebangkitan bukanlah metafora, itu adalah sebuah janji. Saudaraku, pikirkan seorang duta besar yang tinggal di negeri asing. Mereka mewakili negara asal mereka, berbicara dalam bahasanya, dan hidup sesuai nilai-nilai budayanya. Bahkan walaupun budaya di sekitar mereka berbeda, itulah diri kita. Kita adalah duta besar surga di bumi ini. Kita hidup di dunia, tetapi kita warga negara surga, dan kita mencerminkan Raja kita sampai Dia datang kembali. Jadi saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Marilah kita hidup seperti warga negara surga. Biarkan nilai-nilai, keputusan hidup kita, dan karakter kita mencerminkan kerajaan Allah. Bukan budaya di sekitar kita, budaya dunia. Jangan terlalu nyaman. Bumi adalah ladang misi, bukan tujuan akhir hidup kita. Tetaplah terjaga dan fokus secara rohani. Marilah kita selama hidup di dunia ini saling menguatkan satu dengan yang lain.
Ingatkan saudara-saudari kita di dalam Kristus bahwa yang terbaik belum datang. Tetaplah teguh di dalam segala pencobaan. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa transformasi akan datang. Juru selamat kita akan segera datang. Marilah kita tetap bertahan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kewarganegaraan kami adalah di surga. Terima kasih telah memberi kami harapan yang melampaui kehidupan ini. Tolonglah kami untuk hidup sebagai duta-dutamu di bumi ini, dengan iman, keberanian, dan sukacita. Jagalah hati kami agar tetap berlabuh dalam kekekalan, dan mata kami tetap tertuju pada Yesus. Kami merindukan hari ketika Engkau kembali dan menjadikan segala sesuatu baru. Sampai saat itu tiba, kuatkanlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.